Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menika kegiatan ngaji tengah malam. Tema yang kita bahas sama-sama belajar yaitu doa dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala dawuh, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenakan bagimu. Kemudian ana inda dzannika, ingsun iku ada di samping prasangka ira. Maksudipun Allah itu tergantung daripada prasangkanya hambanya, makhluknya. Jadi di dalam berdoa itu harus yakin, kita harus berprasangka yang baik, mboten bareng berprasangka yang kurang baik. Lajeng adzu au silahul mukmin wa imaduddin, doa itu gamane orang mukmin dan tiangnya agama. Mari kita lihat kejadian yang ada di Los Angeles. Mungkin itu adalah merupakan doa-doa orang yang teraniaya yang ada di Palestina. Saudara-saudaranya yang sebagian itu di negara-negara muslim yang tidak mau mendoakan atau membantu karena takut negara Amerika, negara adidaya. Kenapa Allah tidak langsung memberi bala kepada orang-orang yang menganiaya orang-orang Palestina? Itu mungkin sebagian ulama Mesir itu menjawab supaya orang-orang muslim yang lainnya sejauh mana dia itu untuk membantunya, sehingga sebelum Allah mendatangkan bantuannya. Ini begitu pentingnya keutamaan di dalam berdoa. Lajeng waktu mustajabah untuk berdoa, waktu-waktu yang sangat baik untuk melakukan berdoa adalah yang pertama saat sahur ketika berpuasa. Setelah sholat fardu itu juga sangat mulia dalam berdoa. Kemudian antara azan dan iqomah. Kemudian saat sujud terakhir dalam sholat sebelum salam. Kemudian sekitar jam 2 sampai jam 3 lah, ini masih belum jam 2 ini. Kemudian saat tergelincirnya matahari sebelum zuhur, saat haji dan umroh ya. Jadi ketika saat haji dan umroh. Kemudian saat merasa cukup nikmat. Kemudian orang yang mustajabah doanya itu siapa saja? Yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa itu juga doanya mustajabah. Kemudian orang yang teraniaya ya. Kenapa orang yang teraniaya doanya mustajabah? Ini di dalam sebuah kitab didakwakan dakwatun al-madlumi, doanya orang yang teraniaya mustajabatun, yaitu den sembadani, dikabulkan doanya. Kemudian orang yang sedang sakit itu juga doanya mustajabah. Anak soleh yang berdoa kepada kedua orang tuanya. Kemudian sholat berjamaah
Nah, itu orang yang sholat berjamaah itu, yang rajin sholat berjamaah itu juga doanya mustajabah. Kemudian anak yatim doanya itu mustajabah. Kemudian doanya orang yang baru haji dan umroh. Kemudian orang yang banyak berzikir, doanya orang tua kepada anaknya, doanya musafir dalam mendakwahkan agama Islam. Dalam berdoa itu awali dan akhiri dengan sholawat supaya doanya terkabul. Dalam hal doa ini ya, itu doa yang Allah kabulkan di dalam Al-Quran maupun ijazah dari para orang-orang yang alim, ulama. Di antaranya di dalam Al-Quran itu yang Allah kabulkan dalam surah Al-Qasas, yaitu doanya Nabi Musa ketika dikejar pasukannya Fir'aun itu, maka Allah kabulkan doanya Nabi Musa. Itu tertera di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 21-22. Kemudian surah Yasin ayat 9, ini doanya Nabi Muhammad SAW ketika mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW membaca surah Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faqsaynahum fahum la yubsirun. Ini juga bisa kita amalkan ketika kita mendapatkan perlakuan jahat orang-orang lain, atau di tengah gang atau tempat-tempat sunyi, untuk menghindari begal dan orang-orang jahat yang lainnya. Ini perlu kita amalkan dalam keadaan terjepit ya. Kemudian surah Al-Fatihah ini keutamaannya bisa mencegah kemarahan Allah SWT. Kemudian surah Ad-Duhan ini dapat mencegah kesusahan di hari kiamat. Mengamalkan surah Al-Waqiah ini dapat mencegah kefakiran. Mengamalkan surah Al-Mulk dapat mencegah siksa kubur. Mengamalkan surah Al-Kautsar dapat mencegah permusuhan, pertengkaran. Ini perlu kita amalkan. Kita baca surah Al-Kautsar. Kemudian keutamaan surah Al-Kafirun ini bisa mencegah kekufuran. Kemudian surah Al-Ikhlas mencegah kemunafikan. Surah Al-Falaq bisa mencegah sifat iri hati, dengki orang lain. Kemudian keutamaan surah An-Nas bisa mencegah penyakit was-was. Ketika kadang-kadang kita melihat orang yang wudu, orang mau sholat, itu kadang-kadang was ulang-ulang berkali, maka perlu diamalkan melanggengkan membaca surat An-Nas supaya terhindar dari bisikan setan, bisikan jin. Kemudian keutamaan surah Ar-Rahman itu pahalanya seperti orang yang mati syahid. Kemudian keutamaan membaca surah Al-Kahfi, yaitu 5 ayat yang terakhir itu akan dibangunkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebelum tidur, kalau kita mau bangun jam berapa, baca 5 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Kemudian masih surah Al-Kahfi ini dibaca pada malam Jumat, akan bercahaya wajahnya. Kemudian masih surah Al-Kahfi, kalau kita amalkan bisa terhindar dari fitnah. Kemudian keutamaan surah Al-Baqarah itu bisa melepaskan beban hidup, keteguhan hati, bisa membuat orang itu teguh di dalam hatinya. Lanjut, kemudian keutamaan surah Hud ayat 93, maka akan mendapatkan keturunan bagi yang belum dikaruniai putra putri. Bisa kita istiqomahkan membaca surat Hud, terutama adalah ayat yang ke-93. Kemudian keutamaan surah Al-Hajj, bagi yang belum mendapatkan jodoh, terus berusaha, jangan pernah putus asa, yaitu membaca surah Al-Hajj. Mudah-mudahan lekas diberi jodoh, termasuk ada amalan dari ijazah Yai Al-Arwani ya,
itu melapaskan ya Latif sebanyak 10.000 ya, dicicil tiap hari, dicicil tidak itu satu hari berapa gitu. Kemudian keutamaan membaca surah Asr, maka Allah akan bangkitkan pada yaumil mahsyar dengan wajah yang bercahaya. Kemudian lanjut keutamaan membaca surat Maryam, ya, Allah akan beri keturunan. Ini juga keturunan juga keutamaan surat Maryam. Kemudian keutamaan surah Al-Waqiah, maka Allah akan memberi rezeki, ya, lebih-lebih sholat tahajud, juga sholat ditambah dengan sholat duha, tapi jangan lupa tetap bekerja. Kemudian keutamaan surat Al-Baqarah ayat 18, maka Allah akan beri orang menghadapi orang yang bahasa apa ya, yang cerewet, yang apa, mungkin dalam rumah tangga kita menghadapi istri atau suami yang lagi marah, yang namanya manusia itu ya. Nah, ini dibaca summum bukmun umyum fahum la yarji'un, termasuk apabila ada binatang yang buas, terutama ada anjing itu ya, kita diamalkan. Kemudian keutamaan baca surat Al-Kautsar, biar anak kita cerdas, ketika anak kita sudah tidur kita bacakan surah Al-Kautsar, ya. Kemudian kita tiupkan di embun-embunannya itu. Kemudian keutamaan membaca surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi, ya. Kita menghadapi situasi hujan atau ada badai itu ya, supaya reda, maka membaca surah ayat kursi ini dalam surat Al-Baqarah ayat 255 sebanyak 17 kali. Kemudian supaya lingkungan kita terhindar dari bahaya orang jahat, pencuri atau apa saja, baik di rumah atau di kantor atau di mana saja, kita senantiasa mengistiqomahkan membaca surah Al-Maidah ayat, terutama ayat 38, yaitu wasyariku wasyarikotu faqta'u aidi yahama, kemudian jaza'am bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Itu diamalkan, insyaallah mudah-mudahan terhindar dari segala kejahatan. Apalagi di rumah kita barangkali tetap kita berikhtiar, tidak boleh sembrono, tetap pintu dikunci, jangan geledak-geledek, tetap kita menjaga, ya, menjaga barang-barang kita, karena sesulit-sulitnya menjaga itu adalah bukan menjaga barang kita, tapi menjaga perasaan orang lain atas sikap kita supaya kita tidak menyinggung orang lain. Itulah menjaga yang paling sulit. Mari kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dimudahkan rezekinya, selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus, seluruh kita dijaga, dimudahkan rezekinya, keluarga kita, lingkungan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, lingkungan kita menjadi lingkungan yang harmonis, guyub, rukun, saling pengertian, menjaga perasaan orang lain, tetangga kita, saling tolong menolong, sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mewujudkan suatu daerah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, amin. Demikian yang saya sampaikan, ini adalah sama-sama belajar. Saya pun juga belajar dari panjenengan semua, tapi ini perlu saya sampaikan karena tidak ada orang yang sempurna. Pasti orang itu ada kelebihan dan kekurangan, namun kita tidak boleh berhenti, terus belajar dan belajar menjadi orang yang baik, sukses fi dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, kita kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, kami mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.